Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyun berpura-pura meminta izin kepada Master Sekte untuk mengambil token giok keluarganya di gunung di tempat sebelumnya Tanyun memulihkan diri. Namun sebenarnya Tanyun ingin mengambil roh pedang primordial atribut miliknya, yang kini dijadikan pedang abadi di Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini Tanyun pun pergi, dan pada saat yang sama Xiao yang melihat Tanyun pergi, sebenarnya Xiao ingin menemani Tanyun, tetapi Xiao ditahan oleh Taoist Murong, sehingga Xiao hanya bisa melihat kepergian Tanyun. Pada saat ini, Tanyun berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Gunung Abadi tempat para murid Sekte Abadi-Abadi berlatih. Jelas, para murid dan sesepuh dalam Sekte Abadi-Abadi semua pergi ke lapangan besar untuk menonton kompetisi besar 4 seni. Dan saat ini Tanyun mendarat di kaki gunung yang penuh energi spiritual, dan dengan cepat mengenakan kain kasa penyu, menutupi seluruh tubuhnya. Lalu setelah itu Tanyun berkata kepada singa naga emas. Pria besar, terbang ke timur dengan kecepatan tercepat, ucap dari Tanyun. Di bawah perintah Tanyun, singa naga ema keluar dari tas binatang buas, berubah menjadi 1,5 kaki, merentangkan sayap emasnya, dan muncul di depan Tanyun. Tanyun menginjak punggung singa naga emas dan membawa Tanyun ke langit, dan terbang menuju langit timur dengan kecepatan 500.000 mil sehari. Kecepatannya sebanding dengan perahu roh harta karun terbaik. Sekte Abadi-Abadi mencakup area seluas 30 juta mil. 21 hari yang lalu, Tanyun mengikuti Tantai Xuanzong ke Sekte Abadi-Abadi dan diam-diam menghitung jarak antara pintu masuk Sekte Abadi-Abadi ke arena tempat kompetisi 4 seni. Tanyun juga telah menentukan bahwa bidang penciptaan abadi dari gerbang bagian dalam Sekte Abadi-Abadi sejauh 8 juta mil dari pintu masuk, dan itu akan memakan waktu 16 hari untuk sampai, dengan menggunakan kecepatan singa naga emas. Saat ini singa naga emas membawa Tanyun, yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura hitam, seperti kilat hitam melintas di langit, terbang di atas hutan, danau, dan sungai. Dan pada saat yang sama kekuatan spiritual Tanyun menembus ke dalam tas binatang roh, dan menemukan bahwa kera pembantai surga, dan sayang sekali ternyata kera pembantai surga masih belum bangun. Tanyun kemudian berpikir, jika saja Tanyun tetap berada di platform tinggi bidang penciptaan abadi, Tanyun akan tinggal di barisan suci ruang waktu selama 2 bulan. 2 bulan dalam formasi setara dengan 8 tahun di dunia luar, dan kera iblis pembantai surga kemungkinan akan bangun. Pada saat itu, akan ada kekuatan yang kuat bersamanya. Tetapi Tanyun tahu bahwa pada saat ini, para tetua dan murid sekte dalam dari Sekte Abadi-Abadi semuanya telah pergi ke tempat kompetisi seni, dan ini adalah kesempatan langka untuk mengambil kembali Huo-Wu. Setelah beberapa pertimbangan, Tanyun memutuskan untuk mengambil Huo-Wu terlebih dahulu. Dan adapun kompetisi Sekte Suci Huangfu, tentang kompetisi divisi jimat, dan formasi, apakah kalian kalah atau menang, Tanyun tidak keberatan. Dan tentu saja, Tanyun tidak ingin membantu mereka memenangkannya, karena jika saja Tanyun membantu mereka, mereka akan sangat curiga dengan identitas Tanyun sebenarnya. Dan pada saat ini 16 hari pun telah berlalu. Di lapangan tempat kompetisi, kini sedang berlangsung permainan ketiga seni artefak senjata, dan di kursi Sekte Huanfu, Tantai Xuanzong memandang Shen Subing samar-samar gelisah, dan berkata, dengan kecepatan Tanyun, harusnya kembali 3 hari yang lalu, kamu harus pergi dan melihat, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik bawahan patuh, ucap dari Shen Subing, lalu setelah itu, Shen Subing menginjak pedang terbang, dan menembak formasi suci ruang waktu biji sesawi kelas menengah dan pergi. Lalu mendengar kata-kata Tantai Xuanzong. Ruyan Wuji berkata dengan acuh tak acuh, Master Sekte Tantai, jangan khawatir, rahasia abadi saya sangat luas, dan Tanyun belum tentu hilang. Tentu saja, itu tidak masalah kalau tersesat atau tidak, dan mungkin saja dia telah tangkap binatang dan dimakan binatang hehehe, ucap dari Ruyan Wuji. Dan pada saat yang sama kini di sebelah timur Sekte Abadi-Abadi, Tanyun yang menggunakan kain kasa bernafas kura-kura berhenti di kehampaan, dan kemudian Tanyun berkata, ini dia, tempat keluar menuju gunung luar Sekte Abadi-Abadi,
pada saat itu, ketika saya mengikuti Master Sekte, saya memasuki alam rahasia abadi dari gerbang ruang dan waktu yang tersembunyi di kehampaan. Saya harus mendobrak secara paksa gerbang ruang dan waktu, dan segera memecahkan formasi terlarang agar dapat membuka gerbang ruang dan waktu dan mencapai gerbang gunung di luar rahasia abadi, ucap dari Tan Yun. Untuk mencegah tertangkap, Tan Yun segera menyuruh singa naga emas untuk terbang di atas gunung dan berjaga-jaga. Lalu setelah itu, Tan Yun mengamati segel larangan formasi, dan beberapa saat kemudian Tan Yun berkata, ternyata itu adalah teknik terlarang dari arai 1000 ilusi yang mulia, ucap dari Tan Yun. Lalu Tan Yun melihat sekeliling ke 1100 pilar batu Zhang yang berdiri di puncak gunung yang bergulir, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dan telapak tangan kanan Tan Yun menjulurkan napas kura-kura, dan segera, kekuatan spiritual emas tebal mengembun menjadi bola cahaya keemasan di telapak tangannya, dan tiba-tiba melesatkan bola cahaya emas ke langit, lalu setelah itu bola cahaya emas mengenai Formasu, dan tiba-tiba tempat di sekeliling bergetar, udara meledak, dan bola cahaya keemasan berubah menjadi seberkas kekuatan spiritual, menembus langit seolah-olah menabrak sebuah besi, lalu setelah itu, segera langit melonjak, ruang perlahan berputar, dan dalam sekejap, gerbang waktu dan ruang yang mengarah ke dunia rahasia berubah. Gerbang ruang dan waktu setinggi 100 kaki terluhat, dan di dua pintu tertutup, ada puluhan ribu pola terlarang memutar tertulis. Saat ini Tan Yun menatap pola terlarang, alisnya yang cemberut berangsur-angsur menyebar, dan mencibir, ternyata ada pola terlarang untuk membuka pintu ruang dan waktu, dan juga mereka menyembunyikan formasi alarm. Jika saja proses membuka pola terlarang sedikit salah, formasi alarmnya akan menyala dengan sendirinya, dan jika itu terjadi, gerbang ruang dan waktu tidak hanya akan gagal untuk dibuka, tetapi juga akan memperingatkan semua orang di Sekte Abadi-Abadi dan pada saat itu, orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi pasti akan berpikir bahwa musuh sedang menyerang, tetapi semua itu terjadi jika orang lain yang membuka pola terlarang, akan tetapi formasi alarm seperti ini, tidak akan bisa menghambat dan menggagalkanku sama sekali, ucap dari Tan Yun. Dan setelah itu, Tan Yun mengendalikan kekuatan emas spiritual menjadi terpisah, dan kekuatan emas itu berubah menjadi sehelai rambut, lalu Tan Yun langsung membentuk pola formasi yang sama persis dengan menggunakan kekuatan emasnya. Dan setelah beberapa napas, langit di atas kepalanya berubah menjadi pola susunan spiritual 30 Zhang, yang berliku-liku, dan tampak seperti pola besar dan misterius dari kejauhan. Jika Anda membandingkan pola kekuatan spiritual dengan pola terlarang di gerbang ruang dan waktu di langit, Anda akan terkejut menemukan bahwa itu persis sama. Lalu setelah itu, kemudian Tan Yun menggabungkan pola formasi buatannya dengan formasi yang ada di gerbang pintu, lalu setelah pola itu digabungkan, langsung saja pintu gerbang pun akhirnya terbuka. Dan saat gerbang ruang dan waktu setinggi 100 kaki dibuka, Tan Yun menginjak naga emas dan singa dan terbang ke udara, melewati gerbang ruang dan waktu dalam sekejap. Dan pada saat berikutnya, gerbang ruang dan waktu perlahan tertutup, dan kemudian menghilang ke langit, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul di luar rahasia abadi, di depan gerbang gunung di tengah puncak. Di sebelahnya berdiri pedang raksasa merah dengan ketinggian puluhan ribu meter. Lalu pada saat yang sama tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Siapa kamu?" ucap sebuah suara hormat datang dari telinganya. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat dua murid batin tingkat ke-9 dari pemurnian alam jiwa dari Sekte Abadi-Abadi membungkuk dalam-dalam padanya. "Siapa penatua ini? Apakah aku harus memberitahumu? Kalian berdua bayi kecil angkatlah kepalamu," ucap dari Tan Yun berkata dengan suara tua. Lalu setelah kedua murid itu mengangkat kepalanya, dan mata mereka melihat ke arah Tan Yun segera menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk menghipnotis kedua murid itu, dan akhirnya Tan Yun berhasil menghipnotis mereka berdua, dan setelah itu lalu Tan Yun berkata tanpa ragu, "Kalian berdua akan segera terbang ke barat selama 10 hari, dan kemudian kembali, dan pada saat itu kalian akan melupakan semua yang terjadi," ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata dari Tan Yun, kedua murid itu langsung menaiki pedang terbang dan pergi ke barat, seperti yang diperintahkan Tan Yun. Lalu setelah mereka berdua pergi, Tan Yun mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang ilahi Hongmeng atribut api, matanya yang berbintang dipenuhi dengan pemikiran yang dalam. "Huohu, Tuan akan menjemputmu nanti," ucap dari Tan Yun.
Setelah berbicara, Tan Yun mengendarai singa naga emas dan menuju barat 300 mil jauhnya, dan terbang menjauh dari puncak. Pada saat itu, lebih dari sebulan yang lalu, ketika Tan Yun mencapai gerbang Gunung Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun mengamati pegunungan sekitarnya. Saat itu, Tan Yun sudah tahu bahwa ada 360 puncak yang membentuk elang besar, menatap ke arah pedang ilahi Hong mengatribut api di dalam radius 300 mil di sekitar gerbang gunung. 360 puncak berbentuk elang itu adalah formasi pencekik Suanying langka yang dibuat oleh Master Formasi Master tingkat bijak. Tujuannya adalah untuk melindungi apa yang disebut pedang abadi mereka. Begitu seseorang mencoba mengeluarkan pedang ilahi abadi, formasi pencekik Suanying akan terinspirasi, dan 360 kekuatan penghancur akan meletus dari 360 puncak, yang cukup untuk membunuh benua hukuman surgawi. Dengan kekuatan Tan Yun, itu sangat mudah untuk dibunuh oleh formasi mencekik Suanying. Lalu kemudian pada saat ini, Tan Yun mendarat di tengah 360 puncak, lalu Tan Yun melepaskan kain kasa bernapas kura-kuranya, lalu setelah itu, Tan Yun memperkuat tangannya seperti cakar, dan Tan Yun langsung memutarkan tubuhnya dan langsung mengebor gunung. Tan Yun kini mengebor terus-menerus hingga pada saat sampai di kedalaman 80.000 kaki. Tan Yun tiba-tiba jatuh ke dalam gua yang seluas 100 kaki berbentuk persegi. Lalu setelah itu Tan Yun terbalik di udara, dan melompat ke dalam gua dengan wajah cemberut. Segera, dia berjalan menuju formasi merah setinggi 3 kaki di tengah gua. Ada pola seperti rambut pada disarai, yang jumlahnya ratusan ribu. Pola formasi saling bersilangan dan ditutupi oleh pelat formasi merah, menggeliat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah diamati lebih dekat, kita dapat melihat bahwa pola formasi ini berputar di sekitar mata formasi di tengah pelat formasi. Tan Yun tahu bahwa Arai Dis adalah pusat dari Arai Suanying Strangulation, dan mata Arai digunakan untuk mengaktifkan hub. Tes-tes, orang-orang yang mengatur formasi itu benar-benar berbahaya, ternyata itu bukan formasi Suanying Strangling, tetapi formasi Suanying Immortal Destruction yang lebih kuat, ucap dari Tan Yun sangat terkejut. Dengan keterampilan Arai Tan Yun, dapat dilihat sekilas bahwa 360 puncak yang melindungi pedang ilahi abadi memang diatur sesuai dengan formasi pencekik Suanying. Namun, setelah mengamati susunannya, ia menemukan bahwa pola formasi yang ditempatkan di pelat formasi oleh orang-orang yang mengatur formasi sangat mirip dengan pola formasi Suanying Strangling sedemikian rupa sehingga cukup membingungkan semua orang bijak di peringkat Master Formasi. Karena peringkat suci dan Master Formasi yang dihormati, tidak mungkin untuk menilai bahwa pola pada pelat susunan bukanlah formasi peringkat suci, tetapi peringkat subsakral, dan itu masih peringkat subsakral terbaik. Setelah mata formasi diaktifkan, Suanying akan menghancurkan formasi suci Xianya, dan kekuatan letusan pasti akan menghancurkan puncak gunung dalam jarak 1000 mil, dan semua hal akan mati. Tidak banyak orang di dunia fana yang dapat mengatur formasi peringkat subsakral terbaik. Itu pasti dibuat oleh patriark dari Sekte Abadi-Abadi, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi di cincin penyimpanannya, dan kemudian batu roh itu, menggantung di atas formasi. Setelah itu Tan Yun mengalirkan energi spiritualnya ke dalam batu roh tersebut, sehingga batu roh tetap menggantung di udara. Dan setelah itu Tan Yun pun bergegas mundur dan kembali memasuki terowongan dan keluar, lalu setelah keluar, Tan Yun langsung menaiki singa naga emas dan menuju ke gunung yang lain. Dan pada saat ini, Tan Yun telah mendarat di gunung yang lain, yang dimana kini Tan Yun mendarat di gunung membentuk elang, dan kini Tan Yun berada di gunung yang percis seperti mata kirinya, dan gunung sebelumnya adalah mata kanannya. Pada saat ini Tan Yun mengebor lagi dengan menggunakan kekuatannya, hingga mencapai 80.000 kaki, dan setelah itu Tan Yun sampai di dalam gua yang besar. Seperti yang diharapkan Tan Yun, ada juga barisan 3 zang berwarna darah di tengah gua. Tan Yun mengamati sejenak dan menentukan bahwa lempeng formasi itu persis sama dengan lempeng formasi di gunung lain. Jika mata formasi dibuka, diperlukan batu roh berkualitas tinggi, dengan lambaian tangan kanannya. Batu roh kualitas terbaik meluncur di langit rendah dan melayang di atas mata formasi. Lalu kemudian Tan Yun segera mengalirkan energi spiritual ke dalam batu roh untuk melayang. Lalu setelah itu Tan Yun kembali dengan cara yang sama dan meninggalkan gunung, muncul di puncak-puncak gunung lain,
lalu dalam beberapa saat, setelah semua puncak telah diberikan batur roh tingkat tinggi, kini Tan Yun langsung menggunakan kain kasa bernafas kura-kura lagi dan menaiki singa naga emas dan terbang 300 mil jauhnya menuju gerbang Gunung Sekte Abadi-Abadi. Lalu setelah sampai di Gunung Gerbang Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun segera mengendalikan energi spiritualnya, dan mengendalikan batu spiritual berkualitas tinggi di dua gunung yang tertanam di dua mata arai, dan pada saat yang sama, pedang ilahi Hongmeng setinggi 30.000 zang bergetar untuk sementara waktu, dan ruang di sekitarnya sering bergetar sejenak, dan kemudian kembali dengan tenang. Dan akhirnya, setelah sejauh ini, Tan Yun tanpa disadari, telah melepaskan kendali formasi penghancuran abadi Suanying pada pedang ilahi Hongmeng. Lalu setelah itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Tuan, apakah itu Anda?" ucap dari sebuah suara itu. Suara itu adalah suara wanita yang lemah dan indah yang berada dalam pedang ilahi Hongmeng dan terdengar dari benak Tan Yun. "Huohu, ini aku," ucap dari Tan Yun, dengan perasaan yang campur aduk. "Bagus, Huo. Tuan, tolong bawa Huohu pulang," ucap dari Huohu sambil menangis. Lalu setelah Huohu selesai berbicara, tangisan Huohu tiba-tiba berhenti, dan Huohu kembali tidak sadarkan diri. "Oke, Tuan akan membawamu pulang," ucap dari Tan Yun. Lalu begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangannya, dan membuat segel tangan yang rumit, dan setelah itu seketika sentaian kekuatan spiritual masuk ke pedang ilahi Hongmeng. Pada saat ini, Tan Yun melanggar larangan pedang primordial atribut api, yaitu penjara hutan belantara. Teknik kurungan ini sangat akrab bagi Tan Yun, karena teknik kurungan ini berasal dari tangan mantan bawahannya, yaitu Patriark Dewa Raksasa Liar. Sang Patriark adalah penguasa alam liar. Jelas, setelah Tan Yun memasuki reinkarnasi dunia, pedang ilahi Hongmeng Huohu disimpan oleh dewa-dewa liar. Tujuan dari teknik pemenjaraan yang dibuat oleh dewa liar, Tan Yun langsung tahu setelah memikirkannya, itu pasti untuk mencegah Huohu jatuh ke tangan orang lain dan menggunakannya. Dan karena adanya teknik pemenjaraan ini, tidak akan ada yang mampu mengangkat pedang ilahi Hongmeng, terkecuali Tan Yun sendiri. Oleh karena itu, ketika leluhur Sekte Abadi-Abadi menemukan Huohu di tanah keabadian 80.000 tahun yang lalu, dia tidak dapat mematahkan teknik kurungan, jadi dia menganggap Huohu sebagai pedang abadi dan mendirikannya di depan gerbang gunung. Dan itu dianggap sebagai pedang Zenshan dan simbol Sekte Abadi-Abadi. Dan Patriark itu mengatui formasi penghancuran abadi Suanying untuk mencegah pedang dicuri. Pada saat ini, jika Patriark Sekte Abadi-Abadi tahu bahwa Tan Yun mengambil simbol Sekte Abadi-Abadi, dia akan sangat marah sehingga akan keluar dari peti mati. Lalu setelah itu, Tan Yun memukul dadanya sendiri dan kemudian seteguk darah segar keluar dari mulutnya, dan kemudian Tan Yun langsung melakukan pengorbanan darah dengan pedang ilahi Hongmengnya, dan tanpa menunggu lama, energi spiritual Tan Yun memanipulasi semua darah dan dengan cepat membentuk totem berwarna darah dalam kehampaan. Totem berwarna darah itu tertutup rapat dengan pola darah, dan di tengah pola darah, ada 4 kata berdarah yang bertuliskan, Hongmeng Supreme. Dan dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, totem berwarna darah itu tiba-tiba mengenai pedang primordial. Dan segera, pedang ilahi Hongmeng bergetar sedikit, dan saat pedang ilahi Hongmeng atribut api menelan totem berwarna darah, Tan Yun langsung bisa merasakan hubungan darah dari pedang ilahi Hongmeng, dan itu berarti pengorbanan darah itu sukses. Dan setelah itu, Tan Yun memerintahkan dalam benaknya agar pedang ilahi mengecil, dan segera setelah itu, pedang primordial sepanjang 30.000 meter tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya merah, dan masuk ke tengah-tengah alis Tan Yun dan menggantung di kedalaman pikirannya. Dan adapun kata-kata Sekte Abadi-Abadi dan penyusup mati yang tertulis di pedang ilahi, itu telah dihapus oleh Tan Yun. Dan pada saat ini, Tan Yun tahu betul bahwa Huohu roh senjata dari pedang ilahi Hongmeng atribut api, terluka parah ketika Tan Yun memasuki reinkarnasi kematian. Dan setelah itu, 6 hari pun telah berlalu. Kompetisi seni artefak senjata, pada saat ini telah berakhir 12 hari yang lalu, dan saat ini, kompetisi pemurnian jimat telah diadakan di platform tinggi selama 12 hari. Dan setelah beberapa waktu, Tan Yun pun telah kembali dengan menggunakan pedang terbangnya ke tempat kompetisi 4 seni, melihat kedatangan Tan Yun kembali. Tantai Xuanzong, Tang Xinying, Shen Subing, Zhong Wuxiao,
dan Gongsun Ruoxi di platform tinggi merasa lega. Lalu setelah melihat kedatangan Tan Yun, Xiao tidak bisa menahan dirinya, Xiao pun langsung berlari ke arah Tan Yun dan langsung memeluknya. Lalu setelah itu Xiao pun berkata, kamu telah pergi selama 32 hari. Kemana saja kamu pergi, kamu telah membuat orang-orang khawatir setengah mati, ucap dari Xiao. Gadis bodoh, jangan menangis, bukankah aku kembali dengan baik, ucap dari Tan Yun sambil menyeka air mata Zhongwu Xiao dengan lembut. Lalu setelah itu Tan Yun berbisik ke Pasa Xiao, aku punya harta, aku akan memberitahumu ketika kita meninggalkan sekte abadi-abadi, ucap dari Tan Yun. Iya. Zhongwu Shi mengangguk dan menatap Tan Yun dengan kesal, dan berkata, jika kamu akan pergi dan memiliki sesuatu urusan di masa depan. Beritahu aku dulu sebelumnya, jika tidak aku akan benar-benar khawatir, ucap dari Xiao. Baik, aku akan menuruti perintahmu nona kecil, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun selesai berbicara, tiba-tiba Sen Subing datang menghampirinya, dan melihat itu, Tan Yun langsung melepaskan pelukannya, dan kemudian berkata, hormat kepada kepala divisi, ucap dari Tan Yun. Katakan padaku, kemana kamu pergi, aku, kepala Tang, dan Xiao, telah mencarimu selama sebulan penuh, tetapi kamu belum terlihat, ucap dari Sen Subing dengan nada kesal. Laporkan kepada kepala, alam misteri abadi benar-benar terlalu besar, dan murid ini pergi ke arah yang salah dan untungnya murid menemukan jalan kembali, ucap dari Tan Yun. Subing, sudahlah jangan menyalahkan Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong datang dari platform tinggi, dan kemudian Tantai Xuanzong berkata lagi, karena kalian telah keluar dari formasi di sini, kalian tidak akan bisa masuk lagi, dan kalian sekarang hanya bisa menunggunya di luar, ucap dari Tantai Xuanzong. Bawahan, murid patuh, ucap Sen Subing dan Tan Yun berkata serempak. Tan Yun, Sen Subing, dan Zhongwu Xiao kini berdiri berdampingan. Xiao, bagaimana persaingan senjatamu pada akhirnya, ucap dari Tan Yun bertanya sambil memegang tangan lembut Xiao. Hei, apa lagi yang bisa saya lakukan, guru saya selalu marah. Karena akhir dari kompetisi artefak dimenangkan oleh Sekte Jiwa Abadi yang mencetak 7.890 poin, dan di peringkat kedua adalah Sekte Abadi-Abadi dengan poin 6.900, dan yang terakhir adalah Sekte Huanfu Shenzong dengan poin 4.120, ucap dari Xiao. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, karena hasilnya seperti yang dia harapkan. Ngomong-ngomong, Xiao, bagaimana dengan divisi yang lain, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini kompetisi antar divisi jimat sedang berlangsung dan hasil akhir kompetisi belum keluar untuk saat ini. Dan walaupun hasil akhirnya belum keluar, tetapi aku yakin dengan murid yang bernama Huanfu Tingfeng akan bisa membantu memperoleh poin lebih untuk Sekte Huanfu Shenzong, dan kamu harus tahu, Tingfeng adalah seorang master jimat tingkat tinggi. Di ronde kedua dan ketiga pertandingan pertama kompetisi jimat, dia seperti kakak senior Gongsun, dia benar-benar mengalahkan dua lawan, namun sangat disayangkan bahwa tingkat keseluruhan murid jimat sekte kita jauh dari tingkat murid sekte jiwa abadi dan murid jimat sekte abadi-abadi, ucap dari Xiao. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, dan kemudian berkata, pada saat itu, Kepala Sekte Tantai mengatakan bahwa ayah Huangfu Tingfeng telah memberikan posisinya kepada Tantai Xuanzong, dan Huanfu Tingfeng juga memanggil Tantai Xuanzong dengan sebutan paman, kemungkinan besar dia adalah keturunannya dari leluhur, dan orang ini, di usia muda, sudah menjadi master jimat tingkat tinggi, dia akan memiliki masa depan yang cerah, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam. Setelah Tan Yun menghela nafas, Sen Subing membuka giginya dengan ringan, tebakanmu benar, Huangfu Tingfeng memang keturunan leluhur dan salah satu calon raja berikutnya, ucap dari Sen Subing. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Kompetisi jimat ketiga telah berakhir. Meskipun Huangfu Tingfeng telah menyempurnakan jimat harta karun bermutu tinggi, yaitu jimat terbang, itu tidak dapat membalikkan kekalahan divisi jimat Huangfu Shenzong, dan pada akhirnya, hasil akhirnya adalah Sekte Abadi-Abadi mencetak 8.010 poin, peringkat pertama. Sekte Jiwa Abadi mencetak 7.990 poin, peringkat kedua. Huangfu Shenzong memiliki 4.790 poin di peringkat terakhir. Kekalahan divisi jimat,
telah diketahui oleh Tantai Xuanzong sudah lama, tapi Tantai Zongde sangat senang ketika melihat keponakannya Huang Futingfeng, dan setiap keponakan bertarung, Tantai Xuanzong selalu berteriak dengan sangat ramah. Dan pada saat ini di platform tinggi, Tantai Xuanzong memandang Huang Futingfeng dan bergumam di dalam hatinya, Tan Yun dan Ting Feng keduanya adalah bakat yang luar biasa. Tan Yun memiliki guru yang hebat, dan dia bahkan lebih luar biasa dalam alkimia dan memiliki masa depan yang cerah. Tapi Ting Feng lahir di keluarga terkenal, dan dia adalah keturunan dari patriark, jadi siapa yang harus saya jodohkan dengan putriku yang berharga, gumam dari Tantai Xuanzong dalam hatinya. Dan ketika Tai Xuanzong memikirkannya, Tan Yun menarik Zhong Wu Xiao dan berkata, Xiao, ayo pergi ke platform tinggi dan menonton pertempuran formasi terakhir, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun berbicara, tiba-tiba Shen Subing berkata dengan dingin, apa yang kamu lihat, apa bagusnya formasi, setelah tinggal di luar selama 20 hari, kompetisi formasi akan berakhir dalam sekejap mata. Butuh lebih dari 2 tahun untuk menunggu di platform tinggi. Jujur saja, tetap di sini dan jangan pergi kemanapun, ucap dari Shen Subing. Setelah mendengarkan itu, Tan Yun terdiam. Sebenarnya Tan Yun ingin menghabiskan lebih dari 2 tahun di platform tinggi, sehingga kera iblis pembantai surga dalam tas binatang roh akan bangun sesegera mungkin. Tapi mendengarkan suara Shen Subing yang tak terbantahkan, dia harus tetap di tempatnya. Dalam 20 hari ke depan, Shen Subing akan berdiri di bawah platform tinggi, dan selama periode itu wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Selain bersemangat, Shen Subing juga memikirkan malam itu, ketika salju berterbangan, dan setelah dia bernyanyi dan menari untuk gurunya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat merindukan gurunya. Dan dalam 20 hari, Tan Yun sering menarik Zhong Wu Xiao dan selalu mengatakan sebuah anekdot yang menarik, yang membuat Zhong Wu Xiao bergetar. Keduanya berbakat serasi dan mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Namun, pada saat yang sama, Tan Yun tidak menyadari bahwa Nangong Yukin, yang berdiri diam di belakang Master Sekte Zhuge Yu di platform tinggi, menatapnya dengan kebingungan di matanya. Nangong Yukin menatap Tan Yun, yang sedang berbicara dan tertawa dengan Zhong Wu Xiao. Nangong Yukin menutup matanya dan berkata dengan suara bingung. Ada apa denganku? Kenapa aku merasakan sakit saat melihatnya bermain dengan wanita lain? Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Dia adalah musuh yang mempermalukan guru dan memfitnah reputasi Sekte Jiwa Abadi. Tetapi mengapa ketika aku melihatnya, hatiku sakit? Aku sangat membenci diriku sendiri. Mengapa aku tidak ingin melihat musuhku dekat dengan wanita lain? Kenapa? Kenapa ini? Ucap dari Nangong Yukin di dalam hatinya. Nangong Yukin benar-benar kebingungan saat ini. Dan pada saat yang sama kini Ruyan Wuji mengerutkan kening, dan berkata dengan keras, skor total teknik formasi Sekte Abadi-Abadi adalah 8.000 poin, dan berada di posisi pertama. Posisi kedua, ditempati oleh Sekte Jiwa Abadi, dan yang terakhir adalah Sekte Huanfu Shenzong dengan skor 3.590 poin, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, Ruyan Wuji menghela nafas, dan kemudian berkata, Tuan Sekte ini, akan mengumumkan hasil poin gabungan dari kompetisi 4 seni. Hasil poin tertinggi dari kompetisi alkemia, jimat, formasi, dan artefak, adalah Sekte Jiwa Abadi, dengan skor 31.500 poin. Dan di tempat kedua ditempati oleh Sekte Abadi-Abadi dengan skor 30.370 poin. Dan peringkat terakhir ditempati oleh Sekte Huanfu Shenzong dengan skor 20.850 poin. Dan dalam kompetisi 4 seni ini, sekte saya memenangkan peringkat pertama dalam di divisi formasi dan arai Sekte Abadi-Abadi. Dan Sekte Jiwa Abadi memenangkan 1. Dan Sekte Huanfu Shenzong hanya menang 1 saja di divisi alkemia, ucap dari Master Sekte Ruyan Wuji. Mendengar itu, ratusan tetua Sekte Abadi-Abadi, dan bahkan lebih dari 2 juta murid di antara hadirin, diam-diam mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Karena Sekte Abadi-Abadi saya sendiri memenangkan 2 kejuaraan, tetapi pada akhirnya, tetap menjadi yang kedua, hanya 1130 poin lebih sedikit dari Sekte Jiwa Abadi. Pada saat ini, murid Sekte Abadi-Abadi sampai ke para tetua, dan Ruyan Wuji, semuanya menatap Tan Yun dengan mata yang buruk.
Di mata semua orang, jika Tuo Bazantian, seorang murid jenius dari Sekte Abadi-Abadi, tidak dibunuh oleh Tan Yun, maka hasil dari kompetisi 4 seni ini akan ditulis ulang. Pemenang terakhir dari 4 seni pastilah Sekte Abadi-Abadi. Menghadapi sikap dingin daru semua orang di Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun mencibir dalam hatinya, 1,5 bulan yang lalu, saya meminta kedua murid yang menjaga gerbang gunung untuk terbang kembali ke gerbang gunung dalam 10 hari, dan perjalanan pulang kembali akan menjadi 20 hari. 20 hari yang lalu, mereka berdua pasti telah mengetahui bahwa peda ilahi abadi telah hilang. Menurut waktu kecepatan mereka terbang, mereka akan segera datang untuk memberi tahu Ruyan Wuji. Dan di saat itu, jika Ruyan Wuji mengetahuinya, dia akan menjadi gila sampai mati, gumam dari Tan Yun di dalam hatinya. Kini Tantai Xuanzong juga menerima kenyataan bahwa kompetisi 4 seni akhirnya dikalahkan, dan cuma menang 1 kali. Divisi Alkemia Huang Fu Shengzong memenangkan tempat pertama, yang merupakan kenyamanan terbesarnya. Dalam kompetisi 80 hari dari 4 seni, ada 3 orang yang sangat mengesankan Tantai Xuanzong, yaitu Tan Yun, Gongsun Ruoxi, Huang Fu Tingfeng. Tan Yun, khususnya, paling mengesankan Tantai Xuanzong. Tan Yun seorang diri membalikkan kekalahan tak terelakkan dari nadi alkimia, dan menulis ulang malapetaka alkimia yang harus dikalahkan dalam 10.000 tahun. Pada saat yang sama, ia juga menulis ulang bahwa sejak kompetisi alkimia berusia 50.000 tahun. Tidak ada seorang pun dapat menantang keberhasilan hukum Yazundan yang luar biasa. Pada saat yang sama, setiap kali Tantai Xuanzong memikirkan penolakan Tan Yun yang untuk secara pribadi menunjuknya sebagai kepala pintu dalam alkemia, dia semakin menyukai Tan Yun. Tantai Xuanzong terjerat kebingungan sebelumnya, mau siapakah di antara Tan Yun atau Huang Fu Tingfeng lebih cocok menjadi menantunya, dan tetapi sekarang dia telah mengambil keputusan. Tantai Xuanzong ingin menjodohkan putrinya dengan Tan Yun. Ada 2 tujuan, pertama, Tan Yun sendiri adalah seorang jenius. Kedua, menurutnya, Tan Yun telah menjadi menantunya, di masa depan, guru besar Tan Yun juga akan membantunya. Ketika semua orang berpikir tentang siapa paling bahagia di Sekte Huang Fu Shengzong, pastilah orang yang bahagia itu adalah Shen Subing. Semua orang berpikir bahwa pintu dalam alkemia memenangkan kejuaraan di bawah kepemimpinannya, dan dia menjadi kepala pintu dalam alkemia yang paling menonjol selama 10.000 tahun. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia kembali ke Huang Fu Shengzong, Kepala Tang akan menyatakan dirinya sebagai penatua Xianmen Danmai yang berjasa dalam waktu dekat, dan dia juga akan diberi hadiah oleh Raja. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.